menjelaskan sedikit tentang penulisan jurnal ilmiah. Dan perkenalkan, nama saya Nur Inta Burhan dengan NIM 1053311002020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Dan saya Delila Yewi dengan NIM 10533110120 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Selamat menyaksikan. Hai Der. Hai. Saya ingin bertanya, apakah jurnal ilmiah dan artikel ilmiah itu berbeda atau sama sih? Oh, jurnal dan artikel ilmiah merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bersamaan, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Nah, jurnal adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan secara berkala, biasanya setiap bulan atau per semester, yang berisi kumpulan artikel ilmiah yang membahas suatu bidang ilmu tertentu. Dan artikel ilmiah dalam jurnal biasanya memiliki struktur yang baku, yaitu abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan, serta bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Sedangkan artikel ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan hasil penelitian terkaji atau pemikiran ilmiah yang biasanya diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Dan artikel ilmiah dapat memiliki struktur, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan atau struktur yang tidak baku, serta bertujuan untuk melaporkan hasil penelitian, kajian, atau pemikiran ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurnal ilmiah lebih bersifat akademis dan memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu memajukan bidang ilmu tertentu. Dan artikel ilmiah lebih bersifat umum dan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memberikan informasi atau pemahaman tentang suatu topik. Lantas, bagaimana sih cara penulisan jurnal ilmiah yang benar? Nah, langkah-langkah menulis jurnal ilmiah yaitu yang pertama, judul tulisan. Nah, judul tulisan harus jelas, singkat, dan mendasarkan isi artikel. Judul harus ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan judul harus memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi pembaca. Dan yang kedua yaitu nama penulis. Nama penulis ditulis tanpa disertai gelar akademi atau gelar apapun. Jika jurnal ilmiah akademis dicantumkan nama fakultas, program studi, dan nama perguruan tinggi, dan dicantumkan nama email penulis. Nah, yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari isi artikel yang biasanya ditulis dalam suatu paragraf. Abstrak harus ditulis secara jelas dan ringkas, sehingga pembaca dapat memahami isi artikel secara cepat dan mudah. Abstrak juga harus mencantumkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang keempat yaitu kata-kata kunci. Kata kunci yaitu istilah-istilah yang mewakili konsep-konsep dasar yang dibahas dalam artikel jurnal. 3-5 kata dan dikelompokkan di bagian bawah abstrak. Kata kunci penting untuk membantu pembaca untuk menemukan artikel yang relevan dengan minat mereka. Nah, yang kelima yaitu pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan metodologi yang digunakan. Pendahuluan harus ditulis dengan jelas dan struktur sehingga pembaca dapat memahami alasan penelitian dilakukan dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Serta yang keenam yaitu bahan atau metode. Nah, bahan bahasa dan metode bersifat penjelasan tentang bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Bahan dan metode harus ditulis secara detail dan sistematis sehingga pembaca dapat memahami
bagaimana penelitian dilakukan. Dan yang ketujuh yaitu hasil. Bagaimana hasil berisi hasil penelitian yang diperoleh. Hasil harus ditulis secara jelas dan sistematis dan dilengkapi dengan tabel, diagram atau gambar untuk memperjelas informasi. Yang kedelapan, pembahasan. Nah, pembahasan menganalisis data-data hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Pembahasan harus ditulis secara jelas dan struktur sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan merangkai hasil penelitian dan memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan harus ditulis secara jelas dan ringkas. Yang ke-10 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar referensi yang digunakan dalam penulisan artikel. Daftar pustaka harus ditulis secara lengkap dan akurat sehingga pembaca dapat mengetahui sumber-sumber informasi yang digunakan dan penulisan artikel dalam penulisan artikel. Oh begitu. Jadi saya ingin bertanya lagi, apakah ada ketentuan jumlah halaman dalam penulisan jurnal ilmiah atau tidak? Nah, untuk ketentuan halamannya maksimal halaman jurnal ilmiah yaitu 15 halaman. Oh, begitu ya. Ya, baik, itulah sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.